Shalom jemaat Tuhan, saya Eliana. Selamat datang di Kingdom Devotion hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi, bacaan kita di hari ini adalah Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-23. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Namun saya tidak akan membacakan keseluruhan bacaan kita di hari ini. Dan bacaan kita di hari ini mempunyai judul, bacaan adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara-saudara kekasih Kristus, kebangkitan Yesus bukan hanya cerita masa lalu. Ini adalah kabar kemenangan yang masih hidup sampai hari ini. Sewaktu Yesus bangkit, murid-muridnya malah ketakutan dan bersembunyi karena mereka berpikir bahwa mayat Yesus dicuri. Tapi justru dari situlah kita bisa belajar bahwa kebangkitan Yesus adalah bukti nyata bahwa pengharapan kita untuk sebuah kemenangan sudah di tangan kita. Saudara-saudara yang kekasih, dari bacaan kita hari ini ada 3 pesan penting yang Yesus ucapkan dari kebangkitannya. Pesan yang pertama adalah damai sejahtera bagi kamu. Arti dari kata damai sejahtera yang Yesus ucapkan ini adalah bahwa Allah akan memberi ketenangan meski kita berada dalam dunia yang lagi kacau saat-saat ini. Atau kita akan tetap merasa tenang walau kita diperhadapkan dengan permasalahan hidup. Karena ketenangan sejati itu hanya ada dalam Yesus. Dan damai sejahtera Allah akan tetap memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan pesan yang kedua yang Yesus katakan adalah, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Arti dari ucapan Yesus ini adalah bahwa kita sebagai orang percaya yang telah Ia tebus mempunyai misi. Misi yang dijalankan oleh setiap orang percaya tidak boleh didasarkan pada agenda manusia, tapi harus bersumber dari kehendak Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita semua orang percaya adalah orang-orang yang diutus Tuhan dalam misinya. Dan kita semua perlu bergerak sesuai misi Allah. Dan kita harus siap diutus untuk menuai banyak jiwa datang pada Yesus. Dan ucapan Yesus yang ketiga adalah, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dalam hal ucapan Yesus yang ketiga ini ada 5 peranan penting dari Roh Kudus. Peranan yang penting adalah yang pertama, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita perkataan yang pernah Yesus katakan. Dan yang kedua adalah Roh Kudus akan memimpin kita dalam kebenaran dan Ia memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus menolong kita di dalam doa-doa kita. Ia membantu dalam kelemahan kita dan Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang keempat adalah Roh Kudus adalah meterai atau jaminan bagi setiap orang percaya untuk memperoleh janji keselamatan yang telah diberikannya bagi kita. Dan yang kelima adalah Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan serta memberi keberanian dan kekuatan untuk tetap maju menjalankan misi Allah. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan, stres, dan kekhawatiran, kebangkitan Yesus mengingatkan kepada kita untuk tetap percaya
tetap berdiri teguh dan tetap berjalan bersamanya. Karena Yesus hidup, kita punya harapan yang tidak akan mati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami dan memberikan kami sukacita, karena Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, tetapi penyertaan-Mu selalu nyata bagi kami. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu di dalam kami, sehingga kami mampu berjalan seturut dengan kehendak firman-Mu. Dan biarlah damai sejahtera-Mu Bapa akan selalu memberi ketenangan bagi kami, dan Roh Kudus-Mu memberi keberanian bagi kami untuk siap diutus dalam menjalankan misi-Mu. Di dalam nama Yesus, Putra-Mu yang kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin.